Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, salam Sukobinga. Kembali lagi kita bertemu untuk bersaat teduh bersama pada pagi hari ini. Dan sebelum bersama-sama kita akan merenungkan sabda firman Tuhan untuk bersaat teduh bersama, kita akan terlebih dahulu masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau boleh mengizinkan kami untuk kami kembali bangun dan kembali melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami bersama-sama akan memulai aktivitas kami masing-masing, kami terlebih dahulu akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman ini dapat menjadi penopang di dalam kami menjalani hari-hari kami hari ini. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh hadir tinggal di dalam hati kami. Supaya firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk bersaat teduh diambil di dalam Hosea pasalnya yang kedua dan ketiga, yang demikian sabda firman Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati mau membaca, merenungkan, terlebih menghidupi firman ini dalam kehidupan kita bersama. Amin. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau datangnya di awal, orang mengatakannya bahwa itu adalah pendaftaran. Ya, tentu kita sering mendengar kata-kata itu, saudara-saudara yang terkasih. Dan mungkin kita semua manusia itu pernah mengalami sebuah penyesalan di dalam hidupnya. Menyesal karena pernah mengecewakan hati orang. Menyesal karena pernah melakukan tindakan yang tidak baik. Menyesal pernah menyakiti hati Tuhan. Bahkan mungkin kita pernah menyesal karena dosa-dosa yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena mungkin ada begitu banyak penyesalan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, tentu kita harus merespon penyesalan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu dengan tepat. Bagaimana caranya merespon sebuah penyesalan yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan tepat? Mungkin itu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Berbicara tentang penyesalan, saudara-saudara yang terkasih, ada dua tokoh yang menggambarkan tentang bagaimana mereka merespon penyesalan yang terjadi dalam kehidupan mereka dalam Alkitab. Dan tentu dua tokoh itu kita sangat tahu dan kenal. Dan dua tokoh itu adalah Yudas dan juga Petrus. Kita tahu bahwa kedua murid Yesus ini, mereka memiliki penyesalan yang besar di dalam kehidupan mereka, karena mereka pernah menolak Yesus dengan cara mereka masing-masing. Yang pertama Yudas, kita tahu bahwa dia menjual Yesus. Dan kemudian Petrus
dia menyangkal Yesus. Karena dua hal inilah, dua murid Yesus ini menyesal di dalam kehidupannya. Setelah mereka melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh guru mereka. Tapi ternyata dari kedua murid ini, mereka merespon penyesalan yang terjadi dalam kehidupan mereka itu dengan cara yang berbeda. Yudas merespon penyesalan yang terjadi di dalam kehidupannya itu dengan bunuh diri. Setelah dia mengembalikan uang yang dia terima dan tidak diambil kembali, dia melemparkannya ke dalam bait Allah dan kemudian dia menggantung dirinya dan dia mati. Sedangkan Petrus di dalam merespon penyesalan itu, dia kemudian bertobat. Dia menyesali segala dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dia berbalik hidupnya. Dia kembali kepada Tuhan dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Bahkan dia melakukan pertobatan itu sepanjang hidupnya sampai dia mati. Bahkan kematian Petrus juga cukup tragis. Tetapi setidaknya dia sudah melakukan pertobatan. Dia mengakui segala dosa-dosanya. Dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dan dia menyesal. Dan dia bertobat. Dan hidupnya kemudian dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dia menjadi rasul yang sangat amat dicintai oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, mari kita semua belajar bahwa mungkin di dalam kehidupan kita ada penyesalan yang terjadi. Tetapi mari kita meniru Petrus. Kita tidak menyerah dengan penyesalan itu atau kita larut di dalam penyesalan itu. Tetapi justru kita mau bertobat. Kita mau datang kepada Tuhan dengan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kita menyesal pernah menyakiti hati orang, maka di hari yang lain, di hari depan, kita semakin bijaksana mengeluarkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jika kita menyesal pernah menyakiti orang dengan tindakan kita, maka di masa depan kita belajar untuk lebih mengontrol diri kita, supaya apa yang kita lakukan itu tidak menyakiti hati sesama kita. Mari terus memperbaiki diri, mari terus belajar menjadi pribadi yang semakin bijak, menjadi pribadi yang semakin baik, supaya di masa depan tidak ada penyesalan yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menangis di bawah kakimu,
mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman pada hari ini semakin menjadikan diri kami lebih bijaksana dan lebih berhati-hati di dalam mengambil sikap ataupun di dalam bertutur kata. Supaya tidak ada penyesalan yang terjadi di dalam diri kami, di mana itu kami menyakiti hati orang lain, atau mungkin juga kami menyakiti hati-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bijaksana mengelola diri kami, mengelola ego kami. Sehingga di dalam kehidupan kami, semakin banyak orang yang merasa terberkati dengan keberadaan kami di sekelilingnya. Jika kami masih menyakiti hati sesama kami ya Tuhan, ampunilah kami. Dan kami mau untuk bertobat, dan kami mau Engkau pakai Tuhan, supaya kehidupan kami semakin bermakna, dan hari-hari kami semakin dipenuhi dengan berkat dari Engkau. Jika sebentar kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan, senantiasa sertai kami sepanjang hari ini, sampai nanti kami beristirahat kembali. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berkatilah kami senantiasa ya Tuhan, dalam kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Suko.